Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Adawiyah dengan NIM 2301105212334. Dengan materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian hidup bertoleransi; yang kedua, hakikat hidup bertoleransi; yang ketiga, jenis-jenis agama di Indonesia; yang keempat, tujuan hidup bertoleransi. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hidup bertoleransi. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia antara lain suku, budaya, ras, agama, etnis, adat, dan golongan keberagaman pada suatu negara dapat menjadi pedang bermata ganda yang dapat menguntungkan dan merugikan. Sebagai warga yang tinggal di negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, kita sebisa mungkin mengurangi kerugian yang ditimbulkan dan keberagaman yang banyak bertoleransi. Dalam bacaan ini akan membahas bagaimana keberagaman dapat menimbulkan kerugian karena menyebabkan konflik karena perbedaan. Dalam bacaan ini nanti kita akan mengetahui bahwa toleransi dan wawasan Nusantara dapat mencegah konflik. Penjelasan yang kedua yaitu hakikat hidup bertoleransi. Hakikat toleransi yaitu hidup berdampingan dengan menghargai secara damai di antara banyak perbedaan. Walaupun sebenarnya toleransi beragama itu dapat dilakukan dengan membiarkan dan tidak melakukan tindakan yang dianggap menyakiti orang atau suatu kelompok, apabila hal tersebut menjadi suatu prioritas pada masyarakat, dapat diyakini bahwa hal tersebut dapat mencegah timbulnya suatu konflik. Penjelasan yang keempat yaitu jenis-jenis agama di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas dengan jumlah umat terbesar di negara Indonesia, memiliki beragam tradisi dan budaya Islam yang khas. Yang kedua, Kristen. Di Indonesia, agama Kristen adalah salah satu dari 6 agama resmi yang diakui. Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui para misionarisme Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Spanyol. Yang ketiga, Buddha. Budanisme mempunyai sejarah di Indonesia yang panjang dan merupakan salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Bersama dengan Islam, Kristen sekitar 0,7% dari total penduduk Indonesia beragama Buddha dan berjumlah sekitar 2 juta. Yang keempat, Hindu. Bali menjadi provinsi dengan penduduk beragama Hindu terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk beragama Hindu di Bali sebanyak 3,71 juta jiwa pada Juni 2021. Yang kelima, Konghucu. Abstrak keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 menyebabkan Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Yang keenam, Katolik. Sebagai informasi, pemeluk agama Katolik di Indonesia ada 20,55 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut porsinya mencapai 7,46% dari total penduduk sebanyak 275,36 juta jiwa. Penjelasan yang keempat yaitu tujuan hidup bertoleransi. Salah satu keberagaman di Indonesia yang cukup sering menyebabkan konflik adalah agama. Agama adalah sistem yang mengatur suatu kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya. Dalam masyarakat multikultural, terdapat dua macam kelompok masyarakat beragama, yaitu masyarakat beragama sebagai educated people dan masyarakat beragama sebagai ordinary people. Dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, dapat menguntungkan bagi Indonesia, dapat pula merugikan bagi Indonesia. Keuntungan yang ada dapat berupa mempererat tali persaudaraan antara masyarakat Indonesia, bahkan keberagaman ini dapat dimanfaatkan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Akan tetapi, selain menimbulkan keuntungan, dapat juga menimbulkan kerugian. Kerugian yang dapat terjadi seperti menyebabkan timbulnya konflik sosial yang terjadi antara etnis karena adanya sikap etnosentrisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasionalisme memiliki arti kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan identitas, integrasi, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Konflik dapat diartikan perselisihan dalam masyarakat. Tidak ada yang namanya selalu dalam keadaan teratur, dan pasti selalu ada yang namanya dominasi, koersi, dan kekuasaan masyarakat ketika budaya yang ada berbenturan dengan budaya yang lain. Terjadilah konflik kebudayaan. Fenomena konflik kebudayaan dapat muncul karena diskriminasi, peraturan, dan pelakuan pemerintah pusat yang dapat terhadap kelompok masyarakat dengan mengabadikan, menghapuskan, dan melemahkan nilai-nilai dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor wilayah. Wilayah yang bentuk kepulauan, konsep tentang wilayah, lautan, karakteristik wilayah Nusantara. Faktor kedua adalah faktor geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah yang menjelaskan dasar pertimbangan yang akan digunakan nanti dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, sisi negatif tersebut dapat menyebabkan suatu konflik yang berkepanjangan, bahkan dapat mengarahkan Indonesia ke perpecahan yang mana akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Apabila kerugian tersebut tidak ditangani dengan baik, maka kerugian tersebut sangatlah besar dampaknya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Indonesia lahir dengan banyaknya perbedaan yang ada karena rasa persatuan dalam bertoleransi. Tidak ada kata saling mengejek ataupun menghina, meskipun tahu bahwa agama kita berbeda. Ketika perayaan hari besar keagamaan umat lain, kita harus menghargai dan menghormatinya. Tidak mengejek budaya orang lain, baik itu dari logat dan ciri khasnya, karena masing-masing budaya mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Maka mereka juga akan menghormati kita, tidak menghina agama lain, menghargai dan memberi kesempatan kepada teman yang beda agama untuk berdoa tanpa mengejek atau diskriminasi, memberikan rasa aman kepada umat agama lain yang sedang beribadah. Sekian, cukup dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.